Pertama, ini dia Sunhawk dari studio. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Game on untuk match pertama di Super Sunday week ketiga atau week terakhir. Kita harus menyaksikan bagaimana ini akan menjadi Sunhawk yang terakhir juga. Sunhawk yang akan dimainkan secara maksimal. Alter Ego Ares terpantau. Average points mereka yang paling mendulang tinggi 13.2. Sementara sisanya tim-tim lain masih dengan single digit average points. Kita akan melihat apakah Alter Ego Ares permainannya tetap konsisten atau sudah ada beberapa tim yang menemukan counter gameplaynya. Sementara semua tim sedang turun ke drop zone masing-masing, ke default drop zone mereka semua. Tidak ada yang berubah sepertinya kalau kita pantau dari kacamata kita secara kasar ya. Kayaknya juga dari Paradise bakal diambil oleh The Xavier aja, terus juga Todak bakal mengambil di bagian kanan bawah. Dan harusnya untuk di awal seperti ini mereka akan berusaha untuk looting dan menghindari. Tapi yang paling dekat ada satu sih, di sekitaran Painan itu ada BTR sama Talon, satu pemainnya. Sudah mulai berdekatan, bahkan tim Secret berhadapan dengan PA, satu pemain dari tim Secret. Langsung dipulangkan menuju ke lobby. Sudah disebutkan bagaimana tim Secret akan bermain sepanjang hari ini. Mereka akan secepat mungkin melakukan looting dan cepat juga untuk berada di posisi se-center mungkin. Cepat melakukan looting, berada di center. Ini adalah pola permainan yang memang juga ciri khas dari Xavier. Secret bersama Xavier sama-sama datang dari Vietnam. Mungkin memang metanya Vietnam seperti itu. Namun apa daya, looting cepat mereka tidak berjalan dengan mulus karena El Tusun atau Secret kali ini hilang satu pemainnya. Karena TS itu singkatan Tusun katanya. Memang seperti itu. Itu udah dari zaman-zaman ketika tim Secretnya ini jadi tim yang selalu pulang di awal ya. Ya. Memang itu udah banyak yang mengatakan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ini kayak dari PA sendiri udah ngejebak banget pemain terakhir atau pemain pertama yang turun ke rumah tersebut. Dan bagaimana tadi disebutkan oleh Sanskuy, tim Secret, The Xavier, pola permainan mereka mirip-mirip ya kalau di Sunhawk. Tapi kalau menurut gue ini karena mereka tim Vietnam. Karena memang kita tahu bersama Vietnam, sunyi, senyap, diam, mematikan, Amerika kabur. Nah itu dia, apalagi di hutan. Ya kan? Nice. Sunhawk itu banyak pohonnya, lebat sekali pohonnya, semak-semaknya banyak. Itu yang mungkin membuat mereka bisa bermain secara gerilya. Nah itu dia. Mungkin bisa coba memainkan shelter bawah tanah untuk mereka akhirnya berdiam diri dan lawannya tidak mengetahui. Ada jebakan-jebakan juga yang bisa dibangun, digali oleh para pemain-pemain yang ada di sini. Boom, sudah coba keluar mereka untuk bergerak menuju tempat yang lain. Bergeser sedikit demi sedikit. Ada 1-2 compound yang bisa diisi terlebih dahulu oleh punggawa-punggawa boom di saat NKT sedang diincar. NKT, ayo pulangkan NKT karena NKT saat ini sedang meliuk-liuk. Bro ini mengira dia adalah Marcelino Ferdinand, tapi dia bukanlah Marcelino Ferdinand sehingga dia bisa ditumbangkan oleh Reizi. Bro tidak tahu kalau ada boom di sekitaran mereka. Memang seperti itu. Triple F mau tidak mau sepertinya akan direlakan karena kalau kita lihat dari positioning mapnya NKT masih agak berjauhan. Sebenarnya bisa sih diselamatkan. Bisa, tapi resikonya tinggi. Dan mungkin bisa menjadi setoran poin kedua untuk Boom Esports. Kalau memang Boom niatnya untuk menjadikan Triple F ini jadi Sandra. Jadi dibiarkan tersiksa, bleeding out, nanti bakal ditembak ketika temannya datang. Tapi di bagian elimination fit tadi gue melihat lagi ada satu korban jiwa yaitu PA. Korbannya itu karena ulah dari The Xavier. Belum dikonfirm menjadi elimination points karena memang posisi dari The Xavier dan juga PA masih agak berjauhan. Jadi seperti biasa zoning out tipis-tipis aja. Predict shot melalui pepohonan. Nah ya, sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik semak-semak, memberikan serangan diam-diam. Tidak terlalu terlihat memang sebenarnya posisi dari PA dan ternyata PA bukan Xavier yang mendapatkan pemain-pemain dari PA yang sedari tadi melakukan upaya demi upaya. Justru ada tusukan dari belakang pemain atau tim yang tidak diduga-duga. West Clean berada di posisi yang begitu nyaman untuk mendapatkan satu pemain dari PA dan langsung saja ada commit push yang dibangun oleh dua pemain West Clean menggunakan Mirado. Sudah ada granat yang dikokang oleh salah satu pemain West Clean bermodalkan sebuah batu untuk menutup vision PA untuk sementara waktu. Sudah dilentarkan di sana, meledak dan mendapatkan satu pemain. Adam tumbang. Bahkan yang kedua Trexi juga hampir ditumbangkan. Trexi pun tumbang, kembali Mela dengan granatnya mendapatkan satu pemain. Morman menjaga dari arah yang cukup jauh. Xavier bisa join the fight. Ini sulit sih untuk PA untuk keluar dari kerangkengnya karena Face Clan benar-benar sudah membuat PA terjebak. Dan Myzex kali ini
menjadi pilar terakhir. Sudah ketahuan juga posisinya di bagian mana, ada di balik batu. Granat demi granat sudah dilontarkan, dipancing untuk keluar dari bebatuan tersebut. Bahkan bakal langsung dipush aja oleh Ong Seng, bakal dikonserang Kang Seng dengan jump shootnya. Selesai PA, dan dari FaZe Clan mengamankan 4 poin pertama. Kido mencoba untuk ngegocek, tapi apa daya, Kido bukanlah Garnacho. Bisa ngegocek hanyalah Garnacho, bahkan gawang dari Manchester City kegolan semalam. Dan kita akan melihat juga Olsen kali ini ditusuk dari belakang. Tembakan kembali dilakukan. Nadeti mendapatkan 1 pemain tumbang sudah. Pemain-pemain dari FaZe Clan seru untuk kita melihat karena Xavier tidak hanya berdiam diri di area tengah. Mereka mencoba untuk keluar. Mereka coba untuk mendapatkan lawan yang ada di sekitarnya. Ini sulit ya, karena memang begitu agresif nampaknya The Xavier yang katanya El ngendok, tapi tiba-tiba bermain dengan agresif. Bahkan dari bagian kejauhan juga ada tembakan maut. Vintores mendapatkan Lamber, bahkan Nadeti akan membuat sebuah follow up dengan sebuah granat untuk memberikan delay supaya Lamber bisa di-revive. Tapi apa daya dari Mela pun tidak mau memberikan badannya. Bahkan kali ini sama-sama saling melakukan revive terlebih dahulu. Hanya ada granat di antara mereka. Sebuah revive yang cukup berbahaya. Beruntung dalam hitungan saya ada 3 smoke yang di pop up oleh pemain-pemain dari tim Xavier tadi. Atau Vase maksudnya, dijaga dari arah yang cukup jauh. Kali ini Vintores terus berupaya. Tembakan sudah dilakukan Vintores, mencoba 1 smoke, mencoba peruntungannya, ngegaca apakah smoke tersebut ada orang, ternyata tidak ada. Pemain di sana sudah berhasil untuk melakukan penyelamatan, sudah berhasil untuk melakukan healing. Bahkan kalau dilihat dari gerak-geriknya, ada niatan mundur dari para pemain-pemain FaZe Clan. Ya, sama juga dengan The Xavier, pengen mundur juga karena tadi ada beberapa pemain yang sudah mengambil vehicle-nya. Sepertinya disengage movement yang akan dipilih oleh mereka berdua. Kembali hening untuk Sanhok. Tidak ada fight lanjutan lagi. Kelihatan ya bagaimana nahannya mereka berdua. Karena ketika tidak ada komitmen yang terjadi ya pastinya mereka bakal decide buat mundur. Jadi komitnya bukan komit maju, komit mundur saat ini. Dan sementara waktu dari zona pun akan mengecil. Dalam waktu 3 detik akan ke reveal untuk circle keduanya. Beberapa tim masih nahan ya di spot-spot tertentu. Di choke point juga seperti BTR, seperti Talon. Dan bahkan dari zonanya masih memisahkan 3 pulau. That's why belum ada tim yang komit untuk pindah ke 1 pulau secara sempurna. Bahkan tadi kita lihat BTR masih melakukan split ya di antara 2 pulau. Masih bermain di bagian compound-compound kecilnya juga. Dan di bagian selatan yang mengkhawatir adalah Sam9 berdekatan dengan RRQ. Sudah ada 1 upaya tembakan, bahkan pemain RRQ sudah menjadi korban. Itu adalah Hexas, sang camat yang saat ini diberikan waktu bermain oleh Coach No God, No Mercy. Dengan senjata Rambo, dengan M249. Kali 3 yang sudah disiapkan Megazord. Apa yang bisa dia upayakan, tapi tim Secret sesuai dengan namanya El Prusun nampaknya tidak berdaya di sana walaupun ada balasan. Tapi saat ini juga sudah sangat low HP dan akhirnya Nerpeko, King Peko pun harus dilumat habis. Bahkan ada korban selanjutnya, RRQ kembali jebol pertahanannya. Apa yang terjadi? Gua sangat tidak mengerti karena memang begitu detail pantauan dari Sam9 menuju ke arah pemain-pemain RRQ. Ada 1 pemain dari RRQ yang sedang berusaha minta bantuan. Sempat? Tidak? Oh, tidak sempat. Tidak dipegang sama Snape. Dan Snape akan meninggalkan Nerpeko. Bahkan Snape harus berjuang sendirian karena bisa dibilang RRQ ini udah susah banget masuk ke final gitu kan. Atau babak susu. Tapi ternyata begitu main di match pertama langsung digertak oleh pemain-pemain Sam dan kali ini pun Snape akan diburu pastinya oleh pemain-pemain Sam dan lainnya. Ya, Snape pasti ingin mengatakan kepada punggawa-punggawa RRQ yang lain, izinkan saya untuk mundur dulu. Itulah yang akan dikatakan oleh Snape agar dia aman berada di posisinya. Tapi apa daya, semundur-mundurnya Snape, Sam9 maju juga. Dan akhirnya selesai, Snape dipulangkan menuju lobby. Tidak berdaya RRQ, tidak ada trading point juga yang terjadi. Sam9 menang secara utuh, big win untuk Sam9. Dan RRQ nampaknya harus melakukan evaluasi kencang lagi. Karena memang walaupun kita lihat mereka bermain bagus di Last Chance ya, lagi-lagi lobbynya tuh beda. Babak Last Chance sama babak Super Sunday itu lobbynya beda. That's why permainan babak Last Chance itu tidak bisa diterapkan secara seutuhnya di babak susu. Tapi melihat Boom yang tiba-tiba terculik, 1 pemainnya Razy. Salah satu pemain andalannya Sanskui yang kemarin sempat
kita bahas juga ya. Ada interview mengatakan, interview di mana? Kincir ya? Ya, Kincir. Kincir Esports. Sanskui ditanya, pemain mana yang menurut kamu spesial? Katanya bukan Rosemary, bukan Yami. Sebenarnya itu juga. Oh. Supaya nggak dimarahin fansnya mereka. Sebenarnya itu juga. Cuma biar keren. Enggak. Enggak, biar terhighlight. Biar edgy aja. Oh, edgy. Enggak, Mas. Bro. Itu menandakan bahwa pemain bagus di Indo tuh nggak cuma dia loh. Gue cuma pengen ngomong itu doang. Jadi nggak melulu A dan B yang bagus. Bisa aja ada C dan tetap bagus. Karena Indonesia rata-rata pemain-pemainnya bagus gitu Iya, aja. bener sih. Sebenarnya sesimpel itu aja. Iya. Banyak soalnya pemain Indo ya. Iya. Ada ratusan juga ya. Ya biar rata ya, karena caster harus netral gitu kan. Nice. Nice dream. Tapi Frenzy ini nggak nice nih gerakannya sebagai last man standing. Boom seakan-akan terjegal karena memang dari blue zone-nya juga udah membuat Boom mepet. Tidak tahu harus kemana. Frenzy sebagai last man standing diharapkan bisa memperpanjang billing waktu permainan Boom. Tapi entah bisa selamat atau tidak, karena memang dari The Xavier-nya ini niat banget gitu loh buat nge-gatekeep. Apalagi ada NKT juga di sekitaran dari Boom. Apalagi NKT adalah tim yang lagi kejar setoran, butuh banyak sekali poin. Terpantau di bagian map ini, terjegal. Oh no, nice try banget buat Boom, dan NKT lagi-lagi menambah poin mereka. Berjarak hanya 5 poin saja untuk NKT berada di Grand Final, menggeser posisi dari Void. Semakin membuat Void lemas pastinya, membuat jantung pemain-pemain Void kendor saat ini. Karena pengejaran yang dilakukan oleh NKT sudah cukup membuahkan hasil bahkan di match yang pertama. Di awal sebenarnya saya ingin membahas 7 poin terlihat sedikit, tapi sempat ada satu tim yang hanya mendapatkan 3 poin saja sepanjang 6 match di suatu hari. Itu adalah Pikmi saat mereka bermain di Jumat kemarin di babak group stage hari yang terakhir. Pikmi sempat hanya 3 poin saja, sehingga berarti kalau Pikmi bisa kayak gitu, NKT pun mungkin mengalami hal yang sama. Bisa terjadi hal kayak gitu. Poin ya, poin yang mirip nomor urut ya. Ya, betul sekali. Biasanya gitu nomor urut dokter kan gitu kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang nomor urut NKT lagi 2 gitu maksudnya. Ya, yang namanya tidak terlalu besar artinya. Gitu. Kalau poinnya sampai ratusan kan nomor urutnya, wah di belakang banget tuh. Wah, jauh. Antrinya jauh. Iya, itu maksudnya seperti itu ya. Dan juga di sini yang lagi berusaha untuk mengantri untuk bisa mendapatkan poin adalah Bigetron. Tapi mereka ada di posisi tengah. Tempat mereka enak banget ini. Mereka tinggal melakukan strategi El Ngendok sebenarnya. Menunggu, menantikan tim-tim lain datang, membangun defensif kuat, dan El Ngendok yang sebenarnya yaitu Xavier. Pemain mereka akhirnya dilumat oleh Westclan. Upaya yang bagus dari Westclan mencoba bermain dengan cukup dewasa, mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan akhirnya membuahkan hasil. Ya, itu dia. Karena memang mereka adalah penghuni bootcamp juga ya dari Westclan itu sendiri. Ini membuat siapapun yang akan berusaha untuk masuk dari entry bootcamp sulit. Apalagi Westclan memang dedengkotnya bootcamp juga. Di sekitaran bootcamp ada tim lain juga, ada tim Secret dan juga NKT. Ini gua rasa ya target dari NKT bukan WWCD, melainkan dapat poin-poin aja. Karena tadi ada satu pemain juga maksa ke bagian luar untuk bisa dapetin pemain terakhir dari Boom, dan bahkan sudah ada tabrak masuk aja lah menuju ke arah kempal milik tim Secret. Mr. Joe menembak dari bagian belakang berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi poin elimination. Spider-Tan begitu low posisinya, bahkan dengan satu tembakan saja bisa membuat Spider-Tan down, dan bahkan kita lihat dari Break dan GK sama-sama nahan, gak ada yang mau keluar dari rumah. Mr. Joe, apa yang akan dilakukan? Sebagai last man standing, low banget darahnya, mungkin dia bakal cabut sih dari Mr. Joe. Ini adalah poin-poin pertama yang dimiliki oleh tim Secret, karena selama ini tim Secret atau selama season summer tim Secret belum pernah menjajakan kakinya di babak Super Sunday. Ini adalah Super Sunday pertama untuk tim Secret. Mereka juga setali 3 uang, sama persis dengan apa yang diinginkan oleh Todak. Lolos menuju Grand Final hanya melewati 1 Super Sunday saja, tapi apakah itu misi yang bisa dikerjakan atau justru hanya sebuah mission impossible? Di saat tadi kalau kita lihat Xavier, sang pemuncak klasemen dari babak Super Sunday, harus gugur terlalu cepat. Ya, karena memang mereka tidak bisa masuk ke dalam zona. The Xavier ketika mid to late game gak dapetin center zone, mereka bakal kewalahan. Itulah yang sering kejadian selama PMSL ini. Dan melihat dari The Xavier, pola permainan dari tim Fast pun sebetulnya sama gitu. Mereka harus bisa dapetin zona untuk bisa
bertahan sampai ke late game. Tapi masalahnya sekarang mereka nggak ada print zona. Dari Team Flash harus berhadapan dengan Alter Ego Ares. Saling bertukar nyawa satu sama lain. Dua pemain dari Team Flash sudah knockdown. Tapi Cordy akan memberikan sebuah granat delay menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego Ares. Apalagi Rosemary sudah tertahan dan terculik. MVP di 2 minggu yang berbeda hilang sudah untuk match yang pertama. Granat yang dilemparkan oleh Alter Ego pun hanya sebatas granat gertakan saja. Belum ada hasil yang sempurna didapatkan oleh Alter Ego sepanjang match ini. Satu elimination saja pastinya kurang untuk tim seperti Alter Ego yang memang haus akan elimination demi elimination. Di tempat yang berbeda, satu pemain yaitu Gatani dari Infinity sudah tumbang terkena Blue Zone. Ya, karena memang udah masuk stage keempat ya. Ini sebentar lagi DPS dari Blue Zone udah nggak bisa di-TB-in lagi. Udah pasti bakal sakit banget. Dan Talon sudah mulai bergesekan juga dengan FaZe Clan. Sepertinya FaZe Clan sudah keluar dari kandang mereka yaitu bootcamp. Corny tertahan, Kwang sudah mulai terculik juga. Alter Ego Ares berusaha untuk melumbat habis pemain-pemain dari Team Flash. Dan NKT pulang, berarti NKT hanya mengumpulkan 2 poin untuk di match ini. Masih ada nafas buat Void Esports. Dan juga dari Team Secret sudah dipulangkan. Begitu banyak tim bertubi-tubi. Pemulangan massal terjadi dan bahkan dari FaZe Clan pun mau keluar dari bagian perairan. Tidak bisa. Karena bakal ada pemancing handal Talon. Tapi Wimorman dari bagian belakang pun siap untuk membackup pemain FaZe Clan. Talon tidak siap dengan adanya Morman. Mereka tidak mengetahui bahwa FaZe Clan punya satu jangkar di belakang. Jangkar melawan jangkar. Misery berada di posisi yang harusnya bisa menjadi counter murni Morman. Namun apa daya, gagal. Tembakan dilakukan oleh Misery. Dan pahlawan untuk Talon datang dari pemain bernama Axel. Lagi-lagi Axel yang menjadi pembeda game changer buat Talon saat ini. Misery harusnya masih bisa diselamatkan. Dan Axel akan memberikan delay waktu. Ditembak lagi. Satu ikan bernama Mela. Kali ini pemancing tersebut datang dari Axel. Axel ini dia. John Cena menggunakan SN-nya. Tapi Zuxi juga ikut-ikutan menjadi pemancing handal dari bagian yang berbeda. Melihat kembali ada onsen kepalanya. Aduh, pas banget lagi ngambil nafas. Zuxinya nengok. Ya, ini adalah posisi yang memang tidak pernah diganti oleh Bigetron sepanjang match ini. Mereka berada di sini dari awal looting sampai circle yang kelima. Tidak bergerak kemana-mana, hanya berdiam diri saja. Dan cukup baik apa yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka bersabar untuk bermain rapat. Yang harus kita saksikan terlebih dahulu adalah peperangan antara Talon bersama dengan FaZe. Yang awalnya Talon hampir pulang semuanya. Justru saat ini mereka berada di atas angin untuk memulangkan pemain FaZe yang terakhir. Axel menjadi pahlawan seperti yang tadi saya katakan. Dibutuhkan dia untuk membackup rekannya. Dan dia pun datang menjawab hal tersebut dengan sebuah tanggung jawab luar biasa. Akhirnya kembali didapatkan Axel lagi yang dapat 3 elimination untuk Axel, 1 untuk Yoru. Dan poin dari FaZe Clan terhenti. Hanya membawa pulang 8 points elimination saja. Sementara itu dari arah yang berlawanan kita melihat di bagian jam 7 ada Vampire dan juga Sam9 yang sedang berhadapan satu sama lain. Belum ada komitmen. Tapi Vampire sudah mulai menggunakan vehicle-nya mendekat kembali, sama halnya juga dengan Sam9. Infinity sudah dipulangkan karena Blue Zone-nya terlalu menyakitkan juga. Sementara dari Kenny dan kawan-kawan lagi berusaha untuk mendapatkan opening frag-nya. Belum ada opening frag sementara waktu. Hanya granat demi granat saja yang dilontarkan. Dan Yuhai loncat sana, loncat sini. Belum terjadi apa-apa, malah dia yang kena karena granat dari Vampire terlalu on point untuk Sam9. Sebuah upaya kembali akan ditujukan oleh Kenny yang saat ini memikul beban berat. Kenny menjadi pemain yang terakhir. Gagal sudah Kenny untuk menanggung jawab apa yang diberikan kepada dirinya. Memikul beban tersebut gagal dilakukan oleh Kenny, namun Bigetron kembali ketiban zona. Berdiam diri saja. Pastinya Bigetron akan segera bernyanyi lagu yang kemarin dibawakan oleh Dewi Persik. Diam, gua akan berdiam saat bibir ini ketiban zona. Oke. Ya, karena kemarin kan Dewi Persik begitu. Oh begitu. Bagus. Terima kasih sudah di cover. Tapi dari Talon pun sama. Pengen juga untuk bisa mendapatkan poin-poin eliminations. Tapi bagaimana dari Yudo Alliance? Sudah mendapatkan compound kecil yang bisa dimaksimalkan oleh mereka. Yudo Alliance terus memberikan gempuran dan tekanan menuju ke arah tim-tim yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Bigetron sedari awal match mendapatkan zona terus-menerus. Strategi El Ngendok lah yang terbaik untuk mereka saat ini. Sambil menembak ke arah sekitaran mereka. Karena mereka sudah mendapatkan 2 points eliminations. Kalau kayak gini, pada ribut ya di kolom komentar. Ya, El Jurdun yang nampaknya meminjam terlebih dahulu strategi dari El Ngendok. Namun di sisi yang berbeda, Talon tidak kenal apa itu ngendok. Justru itulah yang menjadi malapetaka karena mereka keculik satu pemainnya. Untungnya dibalaskan oleh El gerakan tambahan yaitu Red Face.
banyak gerakan tambahan yang kali ini berbuah hasil. Sebagai pemain terakhir, Redface harusnya bisa memperpanjang billing waktu permainan untuk Talon. Sementara dari Bigetron akan berusaha untuk membuat Vampire kesulitan untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi ternyata Alter Ego Ares juga ikut-ikutan dari bagian belakang, membuat Vampire satu persatu pemainnya knockdown. Sama halnya juga dengan Todak, ternyata masih ada Todak diam-diam merayap dari bagian arah jam 6. Dah ada satu kekeran yang terus diberikan. Sedari tadi nyaman sekali, ini adalah sebuah posisi yang bisa menjadikan winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia. Winner-winner chicken dinner untuk tim Bigetron. Ketiban zona, berdiam diri. Sudah pasti mendapatkan satu lagi. Mendapatkan pemain dari Vampire, membuat Vampire selesai dengan 4 elimination. Dekat sekali Bigetron untuk dapatkan winner-winner chicken dinner pertamanya di hari ini. Terpampang nyata dengan sangat jelas. Ini harusnya forecast-nya bukan 73% tapi 100%, asalkan nggak blunder. Sementara dari Todak dengan 2 pemainnya sudah mulai masuk dari arah jam 6. Bigetron fokus dengan pemain terakhir dari tim Flash. Ikan terakhir yang bernama Cornty tersebut harus dipancing menggunakan essence terbaik. Tapi Genfos masih belum melihat di manakah pemain bernama Cornty. Umpan belum dipasang. Masih dilihat saja Cornty. Tidak ngambil nafas. Astaga Cornty. Tapi Genfos harusnya tahu. Ada satu manusia di depan sana, masih dipancing. Masih dicari. Satu granat. Dimasak. Matang. Tidak. Udah low. Lempar, wing, duar, masih hidup, astaga. Masih ada Dewi Fortuna untuk Cornty, namun apa daya, hilang sudah keberuntungan tersebut. Ini cerita untuk Todak atau Bigetron. Todak, dengan adanya Tam di belakang batu, apakah Bigetron akan segera maju? Namun jika maju menuju Tam, Cleon harus dilewati terlebih dahulu karena Cleon ada di depan Tam beberapa meter. Melemparkan granat menuju compound, meledak. Hati-hati Cleon. Astaga. Bisa saja terkena granat dari Tam. Justru granatnya on point menuju Satarles. Gertakan pertama diberikan oleh Tam menuju pertahanan Bigetron. Gertakan tersebut yang harus segera direspon, dijawab dengan gertakan yang lain. Itu dia, tapi masih belum ada gertakan balasan atau ancaman balasan. Terpantau di bagian tas BTR, hanya ada 2 granat, tapi Cleon terdeteksi oleh seorang lapar. Dengan demikian 1 melawan 3 saat ini posisi Tam sudah mulai ketahuan di belakang batu. Nggak bisa kemana-mana lagi dan winner-winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance. Ngisi token sama Mbak Lala. Nice. BTR Chicken kolom komentar auto menyala. Very nice, very good. Nice dream. Nice dream pastinya karena Bigetron menjawab semua hal yang sudah diberikan kepada dirinya. Diam. Diri ini diam saat diri ini ketiban zona A. Itu yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka tidak kemana-mana meminjam strategi.